Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya pada kita semua. Salawat salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib pada kesempatan mimbar Jumat siang ini, mohon izin menyampaikan ajakan, seruan kepada kita semua yang hadir di majelis ini, tentu juga untuk diri khatib sendiri. Mari kita berupaya semaksimal mungkin, sekemampuan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui ketaatan di dalam menjalankan ibadah maupun di dalam ketaatan dalam menjalankan aktivitas sosial kita, karena kedua-duanya adalah jalan yang bisa kita tempuh secara bersamaan agar Islam itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita bisa meyakini bahwa semakin kuat iman dan takwanya kepada Allah, maka akan semakin berkualitas dan bermanfaat amal yang dilakukan olehnya. Karenanya maka ajakan ini selalu bersama-sama menyandingkan antara penguatan ibadah ta'abbudiyah mahdhah kepada Allah, juga penguatan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Karena hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara tentang karakter menyombongkan diri misalnya, kedua-duanya bisa berlaku, sombong kepada Allah dan juga sombong kepada sesama manusia, dan bisa dalam waktu yang bersamaan atau salah satu di antara keduanya. Sombong kepada Allah dan bisa jadi dengan sesama manusia dia berlaku rendah hati, berlaku baik, sopan santun. Atau sebaliknya, sombong terhadap sesama manusia, dia rajin beribadah kepada Allah. Atau ada yang bersama-sama, sombong kepada Allah juga sombong kepada sesama manusia. Yang baik adalah tentu kita tidak boleh memiliki sifat yang sombong baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jika konteks ini khutbah disampaikan, tentu tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk menyelamatkan hidup kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya dari Jarisah bin Wahab al-Khuzai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku kasih kabar, kasih informasi kepadamu tentang ahli surga? Kemudian Rasul menyampaikan, kullu dhaif mutadhaif, dia adalah orang yang lemah, yang dilemahkan. Dia adalah orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, dan cenderung orang yang seperti itu juga mendapatkan eksploitasi dari orang lain. Kemudian Rasul menyampaikan, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, kalau saja dia berdoa meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Apapun yang dia minta kepada Allah, orang yang lemah dan diperlemah, kalau dia berdoa memohon kepada Allah, dia akan Allah kabulkan. Tentu doa yang terbaik bagi orang yang dekat kepada Allah, dia akan
minta diselamatkan oleh Allah, terutama kehidupan di akhiratnya, karena dia telah terbiasa mendapatkan cemoohan, hinaan, direndahkan dalam kehidupan di dunia. Lalu Rasul menyampaikan hadis selanjutnya, la ukhbirukum bi ahlil jannah, bi ahlin nar, maukah aku kabarkan kepadamu tentang ahli neraka? Siapa di ahli neraka? Kullu tullin jawadin mustakbar. Dia adalah orang yang kasar, congkak, dan orang yang menyombongkan diri. Orang yang tidak mau menyembah Allah dan orang yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik, di antara karakternya adalah orang yang sombong. Dan Rasul menyampaikan orang yang sombong itu adalah orang yang akan menjadi ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat tentang seorang aktor yang disebutkan dalam Al-Qur'an, namanya kurang lebih sekitar 74 kali, melebihi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an nama Muhammad hanya disebutkan 3 kali, nama Ahmad disebutkan 1 kali. Memang ada nama-nama lain sifat Rasulullah yang disampaikan dalam Al-Quran, tetapi nama Fir'aun disebutkan kurang lebih 74 kali di dalam Al-Quran. Tentu itu ada pelajaran buat kita, bukan belajar dari Fir'aun, tapi belajar dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran merekam seorang yang sombong, kemudian kita bisa jadikan pelajaran. Allah kabarkan pada kita dalam surat Yunus misalnya 90, 91 dan 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawwazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'uhum fir'aunu wa junudu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Ini ayat yang ke-90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tiada ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Hadirin rahimakumullah, kesombongan Fir'aun pada tahap akhir dia mengakui Allah yang diimani oleh orang mukmin. Padahal Allah sampaikan wal ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu mengakui itu. Wa qad asaita qablu, sebelumnya engkau membangkang. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang merusak. Hadirin rahimakumullah, ayat 91 itu memberikan penolakan terhadap Fir'aun yang hampir sekarat di dalam gulungan ombak lautan. Lalu dia mengakui Allah yang diimani oleh kaum mukminin, kaum muslimin. Lalu Allah menyampaikan baru sekarang. Dan kesombongan itu seringkali menguasai diri kita dan lupa terhadap pihak lain yang mungkin kita rendahkan, mungkin kita diskreditkan, mungkin kita hinakan karena menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Sumber kesombongan itu bermacam-macam. Karena kekuasaan, ini adalah simbol kesombongan yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Ada lagi simbol kesombongan yang ditimbulkan oleh kekayaan, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan seorang yang punya julukan Qarun. Itu adalah simbol kesombongan yang didorong oleh kekayaan. Juga mungkin ada nanti kesombongan yang didorong oleh ilmu pengetahuan, atau merasa dirinya lebih pintar, lebih cerdas daripada yang lain. Dan tingkatan-tingkatan itu bisa, kesombongan itu bisa bertingkat-tingkat. Tidak selalu orang yang sombong itu bergelar profesor misalnya, ketika berhadapan dengan gelar di bawahnya.
Bisa jadi sesungguhnya sesama pengendara motor melihat motor jelek, kemudian orang yang motornya baik merasa sombong. Jamaah Jumat rahimakumullah, tahun 90-an Khotib berjalan ke Malioboro menggunakan motor Vespa. Dulu tempat parkir masih di pinggir kiri kanan, sebelah kiri jalan Malioboro, sebelah timur Malioboro. Betapa sulitnya untuk menemukan tempat parkir. Tukang parkir merasa berkuasa untuk tidak memperkenankan orang yang berkendaraan Vespa. Karena mungkin pikirannya satu Vespa itu untuk 2 motor. Sehingga dari mulai jalan Abu Bakar sebelah utara, Khotib baru sampai bisa mendapatkan tempat parkir di Pasar Beringharjo. Betapa sulitnya untuk mendapatkan tempat parkir itu. Karena kesombongan, keangkuhan, dan rasa berkuasa itu parkir. Dalam kehidupan sosial kita gak peduli apakah mungkin saya dibilang sebagai ustadz, atau dibilang sebagai dosen, atau dibilang sebagai guru, yang secara sosial mungkin lebih baik daripada tukang parkir. Tetapi karena saat itu kuasa lebih menentukan, kuasa terhadap lapak parkir, maka tidak menjamin apapun untuk orang terlepas dari kesombongan. Itu sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal ini. Bahkan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini aku selamatkan badanmu, kata Allah. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan ayat bagi orang-orang sesudahmu. Kemudian ayat ini selanjutnya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Mereka gofil, mereka bodoh, mereka lupa, mereka lalai terhadap ayat-ayat yang Allah tunjukkan pada kita semuanya. Sebagian mufassir mengatakan bahwa Bani Israel waktu itu menyaksikan akan kematian Firaun, sehingga gerentes hatinya mayoritas Israel ketika itu, atau bangsa di Mesir pada saat itu, sebagian bangsa Israel dan sebagian bangsa Mesir. Firaun apakah betul dia mati? Dan Allah bangkitkan tuh, Allah yang tenggelam di bawah dasar laut itu dengan masih menggunakan berbaju besi. Firaun digeser sampai ke pantai dalam keadaan badan masih utuh tapi sudah tidak bernyawa, untuk memberikan penjelasan bahwa betul Firaun sudah mati. Dan hari ini tentu ada orang yang menyaksikan apakah jasad Firaun sebagai ayat itu berlaku sampai sekarang. Faktanya hari ini masih ada jasad Firaun itu yang diawetkan. Tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kesombongan dan keangkuhan seorang Firaun harusnya yang kita tatap tiap hari. Misalnya kalau kita lihat tiap hari, kita dengar informasi itu, menguatkan kita untuk tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesombongan itu akan berakhir. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, jangan sombong karena kesombongan menjadi ahli neraka. Karena kehadiran Rasul bagi kita adalah pemberi peringatan, pemberi kabar gembira. Bagi orang-orang mukmin, dia adalah pemberi kabar gembira agar kita dimasukkan ke dalam jannah. Bagi orang musyrik, bagi orang sombong, bagi orang kafir, tentu dia adalah peringatan. Beruntung kalau dia kemudian mendapatkan peringatan dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagian dari tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an ini sebagai bukti sejarah kepada kita semuanya bahwa memang umat Islam diminta untuk belajar dari realitas sejarah. Banyak sekali kisah dan sejarah yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an untuk diambil pelajaran bagi kita, termasuk Firaun ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai mengambil pelajaran, pandai mengambil ibrah, agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah sebagaimana Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, penggal kedua khutbah Jumat siang ini kembali menegaskan kepada kita semua, mari mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagian dari identitas atau ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki komitmen di dalam membangun evaluasi, membuat evaluasi. Orang yang selalu mengevaluasi diri itu menjadi tanda orang yang bertakwa. Wal nafsu ma qaddamat lighad wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu perhatikan terhadap apa yang sudah kita lewati di masa yang lalu untuk melihat di waktu yang akan datang. Rasulullah menyampaikan bahwa jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Hari ini sama saja kita termasuk rugi, apalagi buruk kita termasuk orang yang celaka. Sebaik-baik orang adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana kita bisa mengukur hari ini lebih baik daripada hari kemarin kalau kita tidak punya data, kita tidak pernah berintrospeksi diri terhadap amal perbuatan yang kita lakukan di masa yang lalu. Karenanya maka menjadi sangat relevan peradaban itu bisa maju di tangan kaum mukminin, kaum muslimin, kalau kita punya kesadaran untuk mengevaluasi. Jumatan ini sesungguhnya adalah menjadi forum evaluasi mingguan kita. Dan sholat 5 waktu dalam sehari itu juga bisa kita gunakan momentum evaluasi diri kita. Dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu adalah kesempatan-kesempatan baik bagi kita untuk melakukan evaluasi. Sehingga seharusnya, sejatinya bagi kita yang memang komitmen dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, setiap harinya akan terus beranjak, berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita sehingga menjadi orang yang senantiasa sadar gitu dan bisa mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.